selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 29 September 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang peluang inovasi produk vegan di industri makanan dan minuman yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Dwi Kartika Fitri. Halo Neng Dwi, selamat malam. Apa kabar Neng Dwi? Halo, selamat malam. Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mbak? Oke, oke, baik Neng. Nah, Sobat Subi, Neng Dwi ini bertempat tinggal di perumahan Gria Bukit Jaya Gunung Putri Bogor. Beliau ini mempunyai profesi sebagai arsitek dan plan-based for explorer. Beliau ini memulai usahanya pada tahun 2010. Nah, sebelum lanjut ke materi inti nih, boleh diceritakan dulu nih Neng Dwi sejarah singkat Neng Dwi ini memulai usahanya. Makasih. Jadi sebenarnya saya nggak niat mau usaha, karena saya seorang vegan. Kebetulan saya udah vegan 15 tahunan ya. Otomatis sebagai seorang vegan itu saya eh, pengen makan enak kan. Nah, di situ mulailah saya berkreasi. Saya mencoba membuat suatu makanan yang nggak melulu hanya sayur-sayur hijau sebagai orang vegan. Nah, itu saya berkreasi yang akhirnya terciptalah yang awalnya tanpa sengaja jadi produk-produk yang memang akhirnya bisa jadi ada nilai jualnya dan alhamdulillah bisa juga diterima oleh masyarakat gitu. Jadi perjalanannya lebih pada awalnya untuk keluarga dulu, tapi lama kelamaan wah ini cocok dijadikan usaha, udah saya mulai produksi, saya mulai pasarkan baik online, bahkan saya pernah juga membuat kafe vegan di mana uh, masakannya semua vegan, tapi mengkonversi makanan non vegan menjadi vegan gitu loh. Seperti ada sate jamur, ada steak, ada burger, sampai ada cilok, itu saya buat uh, versi vegannya gitu. Begitu. Terima kasih. Oke, semoga sukses selalu ya Neng ya. Terima kasih. Amin, makasih. Kemampuan untuk membuktikan klaim pangan vegan menjadi semakin penting di bidang yang berkembang pesat saat ini. Pengelolaan produk-produk vegan dan vegetarian memerlukan strategi manufaktur khusus untuk menghindari risiko kontaminasi silang dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan selama proses produksi. Karena perusahaan-perusahaan terus menerapkan strategi yang berambisi untuk memanfaatkan tren makanan khususnya atau minuman yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Nah, ternyata banyak banget nih Sobat Subi kreasi-kreasi olahan. Salah satunya adalah granola moringa ya Neng ya, dan minuman jus probiotik, cemilan atau minuman satu ini teman-teman juga sudah nggak asing lagi kan ya. Oke, teman-teman, kali ini bakal seru banget karena kita bakal membahas tentang peluang inovasi produk vegan di industri makanan dan minuman. Jadi jangan sampai terlewatkan sedikit pun ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman ya. Oke, silahkan Neng Dwi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya mulai pemaparan ya. Ini jadi eh, kita nggak ngira juga ya ternyata produk vegan itu bisa menjadi suatu peluang bisnis. Mungkin selama ini eh, vegan tuh bayangannya hanya salad atau sayur-sayuran gitu. Ternyata banyak juga olahan dari produk vegan yang bisa diterima oleh masyarakat. Ini ya, kita mulai aja.
Ini kita sebelumnya harus tahu dulu ya, vegan dan plant based. Jadi sebenarnya ada perbedaan sedikit. Ketika nyebut vegan itu adalah benar-benar seseorang yang tidak mengkonsumsi hewani sedikit pun. Bahkan turunannya seperti misalnya telur, susu, madu, jadi murni non hewani. Jadi full plant based itu vegan. Sedangkan plant based diet atau kadang masih sebutnya vegetarian ya, yaitu mungkin lebih banyak konsumsi plant based tapi masih juga mengkonsumsi hewani. Jadi dalam piringnya lebih banyak plant based-nya dibanding hewaninya untuk yang plant based diet ya. Terus sekarang ini ya, peran peredaran industri pangan itu yang utama adalah 4 hal. Itu diperlukan kebutuhan nutrisinya, dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi konsumen. Terus kedua, kemudahan mendapatkan. Terus juga harga yang terjangkau. Terus mudah dikonsumsi. Jadi dalam menciptakan atau membuat produk vegan, baiknya kita memperhatikan empat ini ya, 4 elemen ini ya, kebutuhan nutrisinya, apakah itu dapat membantu meningkatkan kesehatan konsumennya, terus kemudahan mendapatkannya, jangan susah-susah belinya di mana nih, begitu pengiriman jauh, udah basi seperti itu. Terus harga yang terjangkau. Terkadang itu produk vegan itu diklaim produk mahal. Nah, ini tantangan bagi produsen vegan, bagaimana membuat produk yang vegan dengan harga terjangkau, tapi dengan rasa atau cita rasa yang disukai oleh masyarakat awam. Jadi sasaran kita tuh jangan hanya seorang vegan, tapi semua seluruh masyarakat umum. Terus mudah dikonsumsi, jangan susah-susah prosesnya. Jadi untuk itu mudah dikonsumsi langsung gitu ya. Nah, ini juga berdasarkan survei ya, survei yang sudah dibuat. Orang tuh beralih ke makanan vegan atau menjadi vegetarian atau lebih mengkonsumsi plant based itu kenapa? Kebanyakan itu untuk mengurangi dari risiko penyakit berat. Seperti kita tahu ya, dari jantung, kolesterol itu disebabkan oleh banyaknya konsumsi dari hewani. Itu salah satu pencetus terbesar. Terus untuk meningkatkan metabolisme tubuh itu 37%. Jadi tadi 55% ya yang untuk menurunkan risiko dari penyakit berat. Terus untuk menurunkan berat badan, nih banyak yang lagi diet-diet nih, yang menurut badan itu beralih ke plant based. Terus saving money, ngirit yang jelas, makan tempe, tahu, sayur lebih hemat ya. Terus stable weight, jadi kita menstabilkan berat badan tubuh. Terus diet replacement, jadi kita sebagai pengganti diet ya, apapun kita bisa mengganti ke plant based. Terus umur panjang, wajah lebih bersinar, seperti lebih glowing dengan banyak konsumsi sayur buah. Terus untuk personal experience, jadi kita juga pembuktian ya personal pengalaman kita sendiri, terus untuk lebih powerful. Ini berdasarkan survei, kebanyakan ternyata adalah untuk menghindari atau mengurangi resiko dari penyakit berat. Terus hasil survei pola makan, ternyata 87% itu makan segalanya, dari hewani sampai sayur, buah, semua 37%. Sekarang sudah mulai banyak yang tertarik untuk mengkonsumsi lebih banyak plant based, mengurangi dari hewani itu 12%. Kemudian untuk vegetarian di Indonesia itu jumlahnya 1% sekarang ini dari keseluruhan jumlah dari penduduk ya. Dan setelah dilihat dari survei, ternyata yang banyak vegan atau vegetarian itu justru pria. Mungkin kalau cewek suka ngemil ya, suka apa, pengen jajan bakso, seblak atau apapun yang akhirnya susah untuk beralih menjadi seorang vegan. Terus ini ya, kenapa menjadikan plant based itu sebagai alternatifnya gitu ya?
pada tahun 2020 yang utama adalah untuk kesehatan, untuk menjadi varian dari dietnya, untuk membuat ini lebih baik, terus rasanya enak. 2021 itu ada peningkatan di mana orang sudah lebih peduli dengan pelestarian bumi, lebih pada lingkungan. Jadi vegan untuk lingkungan itu sudah meningkat di 2021. Ya, seperti ini kita bisa lihat nih untuk China, mereka itu lebih peduli kesehatan, rasa, tekstur, dan diet itu tertinggi. Thailand itu kesehatannya, rasanya, diet, dan harga. Nah, Indonesia nih. Nah, Indonesia nih komplit nih dia. Uh, untuk produk vegan yang bisa diterima itu haruslah yang menyehatkan, rasanya enak, teksturnya bagus, dan juga bisa untuk diet. Price-nya juga harus terjangkau dan mudah preparation. Jadi untuk China dan Thailand ini udah tidak mementingkan preparation, mereka lebih peduli pada kesehatannya. Yang juga kita lihat ya kecenderungan sekarang ini mulai banyak minuman susu dari nabati. Sudah mulai banyak kemasan tuh, kita spread oatmeal, terus ada soy milk, terus ada almond milk, itu disukai bukan hanya oleh orang vegan. Itu berarti sekarang ada peningkatan peningkatan keinginan produk konsumen pada plant-based produk itu dalam tertinggi adalah di di milk. Jadi kita bisa lihat ini. Terus dari produk substitut kayak es krim itu banyak disukai ya, yogurt, cheese, cuman memang produsen untuk ini belum terlalu banyak. Terus plant-based meat alternatif itu kayak daging-dagingan yang terbuat dari nabati itu sekitar 41%, masih lumayan tinggi. Jadi peluang-peluang untuk produsen yang membuat daging buatan, membuat yang menyerupai daging itu masih tinggi peminatnya. Terus kayak vegan mayones itu di bawahnya lagi. Terus ada egg substitute tuh biasanya kalau mau buat cake itu ada pengganti telur, tapi biasanya alami itu kita bisa pakai flaxseed, ya seed itu bisa jadi pengganti telur, bisa juga pakai apple sauce. Kalau vegan itu saya bikin bikin cookies itu bisa pakai apple sauce. Terus other produknya lebih dikit lagi ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang terdebes itu susu nabati ya untuk saat ini. Ini kebetulan saya mau cerita ya tentang inovasi masakan vegan yang saya kerjakan sendiri. Jadi waktu itu saya memiliki satu kafe vegan, Green Spot Healthy Cafe. Itu saya sengaja membuat konsepnya itu makanan vegan, tapi dibuat enak, memanjakan lidah. Jadi saya nggak mau yang rasanya hambar atau terlalu plain gitu. Saya bikin sate jamur, saya bikin burger jamur, sampai stick tempe. Stick tempe ini yang berkali-kali repeat order justru bukan orang vegan. Jadi orang datang atau ke lewat GoFood itu menyukai rasa stick tempenya. Jadi kita nggak usah khawatir ketika kita akan produksi atau memiliki usaha vegan. Aduh, segmentasinya siapa ya? Sebenarnya nggak usah khawatir karena kalau kita bisa membuat suatu produk yang menarik, ini juga akan mengundang selera non vegan, gitu ya. Justru kalau saya targetnya adalah bagaimana orang awam yang nggak vegan itu bisa tertarik untuk mencoba untuk makanan plant-based tadi. Ini yang uniknya lagi, ketika saya membuat inovasi burger jengkol dan stick jengkol, dan kemudian saya posting juga di sosial media saya, itu luar biasa. Animonya bahkan saya ditelepon oleh satu stasiun TV, di mana langsung saya diminta menjadi narasumber. Nah ini, kebetulan waktu itu Net TV acara pagi-pagi, saya diminta membawa produk yang kebetulan stick jengkol, dan dicoba oleh Andre Taulani, sama Andy Berens.
memang sesuatu yang unik gitu. Mereka juga jengkol menjadi steak gitu. Itu saya itu. Terus kemudian nggak lama kemudian mulai deh berdatangan mulai setelah masuk di net ini dari TV One, Trans TV, dari net mulai banyak ini yang lain mengundang saya untuk menjadi narasumber, cooking demo gitu untuk plant based tadi. Jadi kita nggak perlu pesimis lah dengan produk vegan yang kelihatannya cuma dari tempe, cuma dari jamur, ternyata itu justru mengandung keunikan yang membuat orang itu tertarik. Nah ini juga ada liputan media sampai ada jengkol tampil kekinian di Bogor. Ini bukan sehabis acara ada festival kuliner pesta jengkol Indonesia gitu ya. Ini saya membuat beraneka makanan dari burger sampai sate, ada somai jengkol, itu viral banget. Nah, untuk sekarang ini, saya juga karena tren sekarang juga orang sudah mulai memperhatikan kesehatan, sudah mulai makan itu untuk asupan tubuh, camilan diet itu kadang-kadang kan bilangnya cemilan diet, tapi masih mengandung gula tinggi, masih apa mengandung bahan-bahan yang sebenarnya kalorinya masih tinggi. Nah itu saya tertantang. Ini akhirnya saya terciptalah satu produk granola. Granola ini berisi dari biji-bijian, dari oat, dari almond, dari buah-buah kering. Itu saya olah dengan rasa sedikit manis dari sari kurma itu menjadi produk granola. Rasanya itu sedikit manis, eh, tapi enak. Banyak teman-teman testimoni yang sudah membeli ya, itu nagih, rasanya tuh nagih gitu. Nah, berarti kan kita tidak perlu memanjakan lidah konsumen itu bukan dengan memanis-maniskan produk sampai sampai terlalu manis apa terlalu gurih. Rasa yang sedikit manis cukup di lidah itu sudah cukup nyaman. Ini untuk granola vegan saya. Ini ada 3 varian saya bikinnya, ada rasa mixed fruit, coklat, dan satu lagi moringa. Nah, untuk moringa ini, kita tahu banget moringa atau kelor itu adalah superfood. Selain dia juga bisa dapat memiliki nutrisi tinggi, terus juga baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Di sini saya bikin inovasi dari moringa. Ini cookies moringa ini waktu Ramadan, Lebaran itu laris manis. Padahal saya pikir tadi cookies moringa ini kan peruntukannya buat yang diet, anak kebutuhan khusus, mungkin penyintas autoimun karena memang gluten free, terus tidak memakai pemanis. Manisnya kemarin saya pakai gula gula kelapa ya, jadi benar-benar sehat. Minyaknya saya tambahin pakai PCO, pakai minyak kelapa gitu. Jadi benar-benar ini tidak mengandung margarin, tidak mengandung ini sehat. Ternyata memiliki segmentasi tersendiri dan banyak orang yang ingin sehat tertarik untuk membeli cookies saya. Padahal di pasaran itu cookies yang enak-enak itu banyak banget. Saya sempat pesimisnya gini loh, ya mana bisa saya bersaing dengan cookies-cookies enak itu gitu. Ternyata enggak. Saya juga kaget ternyata banyak eh, konsumen mulai sudah memikirkan kesehatan tubuh. Jadi kita nggak perlu takut. Kita punya segmentasi tersendiri ya. Syukur-syukur kita bisa menarik orang yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik. Nah, ini granola moringa pun saya tambahkan bubuk kelor. Jadi ada aroma kelornya, rasa kelor, tapi tetap dibuat enak. Ini cookiesnya juga. Cookiesnya itu saya gluten free ya. Jadi ini tanpa tepung, saya pakai tepung mocha, terus pakai kelapa. Jadi benar-benar ini healthy. Semuanya vegan. Jadi ini vegan dan healthy, gluten free ya. Ini untuk produk-produk saya khusus. Nah, kita juga kembali lagi ke non dairy milk. Ternyata sekarang ya sudah mulai juga kecenderungan orang juga mulai melirik tuh non dairy milk, ada oat milk, bahkan kita bisa membuat rice milk bareng. Itu bisa dibuat sendiri loh sebenarnya. Mungkin nanti suatu saat kalau ada kita bisa bikin kelas lagi ya, kita coba membuat sendiri nih semua susu ini.
Tapi di pasaran pun sudah ada, tapi kebanyakan masih ya milk, soy milk ya, sama almond ya mungkin ya. Kalau yang kayak apa sisem milk itu kayaknya belum belum pasaran. Sunflower juga saya pernah lihat, tapi kayaknya masih import. Hazelnut juga masih import. Kalau yang lokal sih kebanyakan belum ya, belum ke sana. Nah, ini kita bisa lihat nih, di Kopi Kenangan sekarang ada uh, outletnya loh. Jadi ada versi oatmeal-nya. Jadi ini bisa vegan friendly, di saat kita tidak pakai susu. Terus di Starbucks pun sudah menggunakan oat. Jadi wah happy banget. Sekarang saya bisa ke Starbucks bisa pesan yang oat gitu. Dulu kan paling minum kopi hitam. Aduh, udah kopi hitamnya pahit banget. Pusing saya kalau kopi hitam segede gitu ya. Saya sekarang bisa ada pilihan dengan apa oat gitu ya. Janji Jiwa pun ada. Point Coffee yang Indomaret itu pun sudah ada versi oatnya. Jadi kita tinggal pesan aja dengan versi oat gitu. Kalau untuk saya, bagi saya seorang vegan menemukan kopi yang ada oatnya itu happy banget. Kopi kenangan ya tadi ya. Nah, satu lagi nih ya. Ini minuman probiotik distro. Ini saya buat sendiri. Ya, memang saya belajar dari foundernya langsung membuat fermentasi alami dari probiotik dikrops. Ya, caranya juga sangat mudah banget, hanya mencampurkan buah, dipotong-potong dengan uh, biang atau starter probiotik, didiamkan fermentasi 3 hari. Ini warnanya juga alami dari buah naga. Awalnya saya ingin menjadikan ini suatu bisnis, tapi pada saat itu pas banget pandemi melanda. Jadi akhirnya saya membuat minuman itu untuk donasi ke rumah sakit, ke teman-teman yang memang terpapar, itu luar biasa. Banyak teman-teman yang merasakan cepat sekali pemulihannya yang dari tadi tidak dapat mencium, terus jadi gangguan penyakit lain pun terbantu menjadi lebih baik. Jadi sifatnya itu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi ketika metabolisme tubuh baik, semua jadi mudah membaik. Memang kita tidak bisa uh, langsung mengangkat atau virus atau yang hadir begitu aja, itu kan perlu ada proses. Cuman meningkatkan imunitas tubuh kita itu lebih penting. Gitu. Jadi itu saya buat minuman fermentasi. Mungkin sini juga ada pernah ya belajar ya. Atau nanti kapan-kapan kita buat kelas juga untuk membuat minuman fermentasi ini ya. Nah, itu tadi sedikit ini ya kita saya. Jadi kesimpulannya tuh ya, produk vegan itu potensial market loh di Indonesia. Jadi jangan takut teman-teman yang pengen uh, produksi makanan vegan atau cemilan atau apapun yang vegan itu uh, memiliki potensial market sekarang. Terus produk vegan memiliki kesempatan untuk menjadi makanan yang memberikan nutrisi yang seimbang. Jadi ya kita akan lebih bahagia kan ketika sesuatu yang kita buat itu bermanfaat bagi orang lain, bukan sekedar keuntungan, misalnya kita dapat untung besar atau kita dapat penghasilan dari kuliner, tapi bermanfaatnya produk kita itu sangat membahagiakan. Itu kalau bagi saya ya. Terus dengan vegan juga memberikan kebaikan pada bumi. Jadi kita sudah mengurangi proses emisi besar kalau di saat kita produksi vegan dibanding dengan hewani. Terus produk vegan akan menarik untuk konsumen selama ingat tadi ya, rasa kita harus buat enak, nutrisinya mencukupi, terus teksturnya juga dibuat yang dapat terima oleh masyarakat awam. Jadi kita membuat inovasi vegan itu baiknya adalah uh, produk kita dibuat, kita ini dulu deh, R&D dulu, buat dulu kita coba. Kalau saya biasanya memberikan sampel kepada orang non vegan, itu cobain. Testimoni rasanya kurang apa gitu. Wah, kurang ini. Oke. Saya tetap akan berpikir keras bagaimana menciptakan satu produk yang tetap bertahan vegan ya, tapi enak. Itu emang nggak gampang. Untuk tadi saya buat cookies itu, cookies kelor, sampai mendapatkan tekstur yang
nggak hancur. Ketika pengiriman dengan online itu tidak remuk, itu perlu panjang proses R&D. Terus rasanya yang bisa diterima, karena sasaran saya bukan hanya untuk orang sakit, jangan. Orang sehat atau orang biasa awam itu bisa menyukai produk plant-based gitu. Ya kurang lebih begitu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin nanti bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Neng Dwi yang sudah memaparkan sebagian mungkin ya, sebagian materinya untuk malam hari ini sangat keren sekali dan mantap sekali penjelasannya. Oke, nah Neng Dwi, apa sih contoh industri makanan dan minuman selain yang tadi Neng Dwi sebutkan? Sekarang sudah banyak ya, ada Beyond Meat itu keren banget. Dia bisa bikin daging benar menyerupai daging, tapi plant based. Tapi memang lebih ke pabrik ya, bukan skala UMKM. Jadi memang ada itu juga memerlukan riset yang panjang untuk mendapatkan tekstur, rasa, kualitas yang memang harus Beyond Meat ada. Terus sekarang juga ada resto-resto nih seperti Burger King itu sudah ada versi burger plant based-nya. Jadi itu udah kelihatan kalau sekarang beberapa brand besar sudah mulai membuat produk-produk yang vegan atau ya ini kan vegetarian ya, tapi lebih udah mulai memikirkan untuk plant based-nya gitu. Oke, baik Neng. Tadi kan ada minuman yang non dairy milk ya Neng ya? Betul. Oke, nah apa sih perbedaannya creamer dairy dan non dairy Neng? Ya kalau creamer non dairy ya tanpa susu. Kadang-kadang creamer pun itu masih mengandung susu. Nah ini memang kalau creamer itu memang masih fabrikasi ya. Mereka memiliki apa, tapi hati-hati kadang-kadang kita untuk memanjakan lidah pakai creamer yang jatuhnya vegan, tapi kalau kimia kan juga jangan gitu kan. Kalau saya lebih memilih tidak menambahkan creamer kalau sifatnya itu ingredientnya misalnya bukan sesuatu yang alami, misalnya nama kimia yang saya bahkan tidak tahu itu apa gitu, tapi bukan susu gitu. Saya mending enggak, karena bisa aja itu kayak sekedar perisa atau creamer untuk mengkrimikan tapi bukan alami. Sebenarnya creamer alami itu kan bisa dibuat dari uh, santan atau ya susu-susu apa rasa kriminya itu ya, tidak harus pakai creamer apa pabrikan yang saya juga belum tahu persis bahan bakunya itu apa. Kadang-kadang hanya mencantumkan dengan nama kimia apa yang bagi saya meninggal gitu. Perbedaannya susu dan tidak susu. Oke, baik Neng. Nah, kalau apa sih yang dimaksud dengan non dairy itu sendiri Neng? Ya dari itu tanpa susu hewani. Jadi kita bisa membuat susu dari non dairy milk itu seperti dari kacang-kacangan, dari almond, dari oat, dari uh, mede, bahkan tadi ada susu dari wijen itu bisa. Cuman memang kita perlu riset ya untuk mendapatkan rasa yang enak. Kalau almond udah pasti bisa enak, mede juga udah pasti bisa enak, oat juga bisa. Tinggal penambahan mungkin vanila sama eh, sedikit gula itu apa gulanya yang kita cari yang alami itu udah bisa. Jadi non dairy itu berarti tidak menggunakan produk susu hewani, bisa sapi, bisa kambing, susu apapun. Semua diambil dari blender. Oke, baik. Nah, apakah oat milk itu termasuk dari produk ya Neng ya? Non dairy, Oke, non non dairy. dairy itu bisa untuk vegan friendly. Jadi bisa untuk vegan. Oat milk, terus almond milk, mede itu bisa. Apa soy kedelai yang sudah sering kita coba ini susu kedelai. Sekarang juga udah ada merek kayak Visoy itu ada yang multi grain itu udah enak banget rasanya. Outside itu enak.
Jadi kita udah banyak variasi ini ya, susu-susu non dairy milknya. Oke, baik. Jawabannya sangat menjawab dan singkat sekali ya, Neng ya. Kalau, tadi kan perbedaan antara, creamer dairy sama non-dairy ya, Neng, ya. Nah, sekarang perbedaannya dari dairy dan non-dairy whipped cream. Nah, kalau whipped cream ini, nah ini saya juga rata-rata sih mengandung susu ya. Tapi ada beberapa, biasanya yang impor, itu ada whipped cream vegan. Nah, itu biasanya ada penggunaan, pokoknya tanpa susu. Jadi sudah ada inovasi produk yang saya juga nggak pernah buat kalau whipped cream secara ini. Karena saya pernah coba buat cake itu dari margarin vegan dengan gula gula halus di mix itu bisa seperti whipped cream, emang menyerupai itu bisa. Cuman kita harus pastikan juga itu produsennya apa vegan apa enggak ketika membuat whipped cream itu dari apa bahannya. Jadi setiap membeli produk itu kalau saya perhatikan ingredientnya. Jadi whipped cream itu biasanya mengandung atau ada whey protein yang ada susunya gitu. Itu harus hati-hati. Kalau saya biasanya perhatikan mengandung susu, ada whey protein, juga whey proteinnya apa, cabarnya pengulangi. Nah itu. Jadi kalau saya bikin cake atau apa yang pengen ada krim-krim kayak whipped creamnya itu biasanya saya buat sendiri alami itu hanya dengan uh, margarin vegan yang Kopita, yang vegan itu Kopita dengan gula halus di mixer itu sampai mantap, itu tinggal nanti bisa buat hiasan gitu. Itu. Oke, baik, Neng. Nah, eee, minuman apa saja sih, Neng, yang mengandung probiotik? Apakah Yakult sama dengan probiotik, Neng? Ya, itu saya sebut probiotik mengandung lactobacillus kalau Yakult ya. Kebetulan kalau yang saya buat itu yang dari starter promix itu mengandung banyak sekali bakteri baik yang mungkin belum diteliti semua jenis bakteri baiknya, tapi lebih ke survei lebih ke ini ya apa hasilnya testimoni ya. Testimoni dan ya banyak orang-orang ketika minum itu gula darahnya membaik, tekanan darahnya menurun, terus moodnya sembuh. Jadi seperti itu. Jadi probiotik itu memperbaiki metabolisme tubuh. Dia bukan obat. Itu jadi jangan bilang itu obat, itu memperbaiki semua metabolisme tubuh. Apapun yang salah di tubuh kita membaik. Yang mungkin kita kekurusan bisa lebih berisi. Jadi bukan ini obat kurus, enggak diklaim seperti itu. Jadi bekerja secara cerdas di tubuh kita ketika apa yang dibutuhkan ketika tensi kita tinggi dia turun, ketika tensi kita rendah dia bisa meningkatkan. Seperti itu. Probiotik itu tidak hanya di minuman ya, seperti di tempe ada, di tahu itu jadi tempe yang banyak probiotik, tape, semua minuman makanan fermentasi juga mengandung probiotik. Oke, baik. Untuk Neng Erna mungkin ada pertanyaan dan teman-teman lain yang sudah join, yang sudah bergabung, mungkin ada beberapa pertanyaan. Silahkan disampaikan saja langsung ke Neng. Ya, Neng ya? Iya, jadi ini kalau mau bikin cookies tanpa tepung mochav, bisa lengket nggak pakai apa gitu? Tanpa mochav. Kalau saya mochav, itu cara pengganti telurnya itu saya pakai apel saus. Jadi cara membuat apel saus itu hanya apel dikupas, potong-potong, kita rebus. Terus kita blend, itu jadi kayak blenderan untuk lengket ya, supaya lengket gitu. Teksturnya ketika dicampur dengan mochav, dengan saya pakai gulanya kan gula kelapa, itu berarti teksturnya sudah seperti cookies biasa, jadi pengganti telur. Kalau mochav nggak lengket kok, kita kan nggak pakai air itu. Kalau maksudnya tanpa tepung, nah misalnya cuma oatmeal aja sama kacang-kacangan gitu, nah pengen lengket supaya bisa ini di oven lengket gitu. Jadi kalau ini
Oh, suka buyar tuh kalau kacang-kacang aja. Makanya itu perlu applesauce atau tetap ada adonan Tetap ya. basahnya. Kalau saya applesauce tuh bisa kayak ganti telurnya itu applesauce tadi bisa, tapi jangan minyak kelapa Bu, saya lupa. Bisa ya. Minyak kelapa jangan pakai air ya. Kalau khusus pakai air langsung lembek atau enggak jadinya tidak bisa kering. Pakai Jadi tidak perawat. boleh ada airnya. Boleh pakai minyak kelapa, minyak ya, pokoknya minyak-minyak yang sehat ya, jangan pakai minyak goreng ya. Gitu sih. Itu buat itu. Atau kalau masih nggak alergi margarin, pakai margarinnya saya pakai Forvita. Tapi tidak butter yang vegan. Itu Bu Erna. Nah, terus ini oatmeal yang instan sama yang raw itu kan bagus yang raw katanya. Betul. Nah, terus bedanya apakah pasti dua-duanya bagus sih, cuman kelebihan dan yang satu kekurangannya apa gitu. Kalau instan itu lebih ke praktisan ya. Kalau saya lebih suka yang raw itu, yang masih utuh, mending saya rebus lagi. Jadi kalau saya bikin apa, kalau pagi ya, itu saya rebus sebentar aja sampai agak empuk. Terus saya tambahkan biji-bijian semua gitu. Kalau untuk yang dibikin bubur ya, itu nanti empuk. Tapi kalau ibu nggak mau ada pemasakan sama sekali, itu dibikin overnight oat. Jadi dibuatnya malam, dimasukkan ke dalam gelas toples, oat utuhnya, ditambahkan biji-bijian, tambahin kacang-kacangan, baru kita siram susu low fat gitu ya. Ditutup, biarkan semalaman di kulkas, besok paginya kita konsumsi itu sudah lembut. Itu sudah enak. Dan rasanya pun sudah pasti enak dari susunya tersebut gitu. Tambah kismis, tambahin almond, itu enak banget. Untuk Nah, pagi terus hari. satu lagi tadi kan ada granola ya. Itu granola kan pakai gula. Nah, kalau yang enggak pakai gula namanya apa? Kok saya lupa. Muesli. Iya, muesli. Nah, perbedaannya bukan gulanya kalau muesli sama granola. Granola itu setelah udah dipanggang, jadi sudah bisa dicemilin langsung. Kalau muesli itu mentah semua. Jadi biasanya muesli itu kita perlu kayak buat overnight atau ketika pagi kita mau masak dicampur jadi bubur itu pakai good muesli. Tapi kalau granola praktisnya adalah itu bisa jadi cemilan yang udah langsung ditoples kita makanin. Kalau oat tanpa rasa kan nggak enak Bu. Jadi itu udah bisanya itu ya kalau saya pakai sari kurma. Kalau kan saya vegan saya nggak pakai madu. Bisa pakai maple syrup. Maple syrup itu seperti kurma tapi dia dari pohon maple. Seperti madu tapi dari maple. Cuman masih import ya maple syrup itu. Itu bisa juga. Itu bisa dicampurkan ke oatnya terus dipanggang. Jadi sudah jangan digoreng ya dipanggang. Itu bisa juga kalau dibentuk jadi keripik enak deh jadi kayak energi bar atau enggak energi bar bikin bulat jadi oat dicampurin biji-bijian dikasih kalau saya vegan saya pakainya kan sari kurma itu udah dibentuk-bentuk aja dipanggang udah jadi cemilan rasanya enak tambah vanila sedikit kalau mau lebih enak boleh tambah susu bubuk kalau saya pakai susu kedelai yang bubuk itu buat membuat terasa lebih enak bisa gitu ya Bu Erna. Nah, terus tadi ada kan minuman probiotik ya. Nah, boleh nggak dicampur ke oatmeal yang semalam itu? Boleh, saya malah kecenderungan hampir semua makanan saya dicampur dengan itu. Itu saya satu ada produk saya yang granola itu post probiotik. Itu hanya ketika ada pencampuran basah dan kering Lebih kaya ya, lebih kaya. lebih kaya dan ini kebetulan juga kita kan probiotik mikrob ini tidak mati dalam suhu tinggi. Jadi ketika dipanggang itu aman. Itu yang kelebihannya ya. Mungkin kalau probiotik lain ada yang tidak tahan dengan suhu panas, suhu dingin. Itu akan mengurangi kualitasnya. Tapi untuk bakterinya probit ini, kebetulan yang kita bisa buat ini bisa untuk panas. Atau yang tadi yang di oven ya, yang cookies yang di oven bisa juga ya pakai supaya ada probiotiknya ya. Bisa di oven, mau di overnightnya sebelum di kulkasin kita atau enggak pas mau makan kita kasih aja
Kalau Promix itu berapa sendok itu sudah sangat menyehatkan. Ketika udah mau siap konsumsi, malamnya juga nggak apa-apa, dicampurkan di potnya itu, di susunya. Itu Nah, juga kita nggak bermerasa. Bu Dwi, kita kan kalau ngumpulin kacang-kacang beberapa macam kan males juga ya. Kalau yang udah jadi, Mbak Dwi, ada di mana tuh? Ada trail mix namanya. Di mana? Trail mix itu udah aneka biji-bijian. Jadi ada almondnya, chia seed, ada medenya, ada itu ada di Ada, Tokopedia bisa cari. iya. Di Topet ada ya? Yang Ada apa namanya, Mbak Dwi? Nutrimut official kalau mau cari. Ada Bisa gambarnya? Tadi ya, udah ya, belum gambarnya tadi. nanti bisa di share ya kalau itu saya Atau besok ya, besok di itu di Di Telegram ya. Telegram. Oh ya, boleh boleh. Jadi itu ada semuanya mengandung probiotik, terus semuanya alami. Saya juga Itu yang tidak pakai cemilan tuh. cemilan sehat, itu langsung bisa dicemil kalau granola. Saya juga ada, karena beberapa orang kan selera ya, ada yang suka mentah-mentah semua atau mereka membuat sendiri, itu juga ada oat utuhnya, biji-bijian yang masih mentah itu juga ada, sepas-sepas kecil. Jadi kita punya koleksi. Saya senang banget koleksi di rumah tuh, biji-bijian buah itu banyak. Awalnya saya produksi granola itu kenapa? Ketika suami saya sakit, saya stok itunya banyak. Terus saya kreasi, saya banyak di rumah, udah saya buat aja. Ini jadi inovasi produk gitu. Dan ternyata animonya lumayan, alhamdulillah gitu. Teman-teman juga banyak yang nyobain, kok enaknya najis ya, padahal itu sama sekali saya maksudnya alami semua kan. Manisnya juga sedikit, itu apa, gula, tidak pakai gula putih, ada gula kelapa memang sedikit. Jadi manisnya manis tanggung gitu loh. Asal aja ya, manis. Ini selewat. Karena saya kan memang membuat produk itu juga supaya bisa diterima semua orang. Tapi bila ada yang benar-benar menghindari misalnya gula, saya tidak mau pakai gula sekali, bisa custom. Bahkan saya sering mendapat pesanan khusus itu untuk anak kebutuhan khusus. Requestnya nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini, oke gitu. Karena mungkin ada alergi dengan, bahkan alergi dengan kacang, alergi dengan mede, itu disampaikan. Jadi saya benar-benar membuat cookies custom sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Itu bisa. Itu saya juga nggak ngira ada penyintas autoimun. Oh saya alergi ini mbak, ini oke saya buatin sesuai dengan yang beliau tidak ada alerginya gitu. Itu bisa. Gitu. Untuk special order, oke, kok saya juga kadang-kadang saya emang, karena saya emang orang idealis ya, saya nggak bisa bikin produk yang jatuhnya nanti gara-gara makan produk saya gulanya tinggi, itu saya nggak mau. Pengennya semua jadi sehat. Itu Bu Erna kira-kira. Iya, Pak kan udah lama tuh jadi vegan tuh. Gimana sih bisa dibandingkan sebelum dan sesudahnya gitu biar yang lain pada ini beratnya atau gimana nih? Sebenarnya saya nggak merasa berat ya, karena bagi saya tahu tempe aja enak. Dulu memang awal-awal ya waktu saya memutuskan untuk vegan itu saya bingung mau makan apa ya saya ya. Saya memutuskan vegan itu di saat saya mau berangkat kantor, karena saya sudah saya lebih dari empati saya kepada hewan, terus juga untuk kesehatan. Tapi awalnya saya lebih empati, saya menyayangi hewan. Itu di hati saya itu sedih gitu loh dengan saya mengkonsumsi vegan itu, mengkonsumsi hewan. Pada saat saya berangkat kerja, saya putuskan hari ini saya vegan. Itu seterusnya, itu benar-benar putusan yang saya buat dari hati. Terus siang itu saya beli gado-gado. Dan itu udah saya nggak makan ini lagi. Terus saya akhirnya saya biasakan diri untuk membawa bekal. Jadi emang seorang vegan itu harus rajin, nggak bisa kita mengandalkan bisa makan di luar. Jadi kalau saya andai perjalanan keluar kota pun saya biasakan membawa, mungkin saya buat sendiri kering tempe, saya buat sesuatu kering-kering yang siap ketika perjalanan lama. Bikin abon, saya juga bisa bikin serundeng, abon dari jamur, itu bisa. Jadi kita persiapkan diri.
ya ininya suka dukanya ada ya. Kalau dukanya kadang-kadang kalau kita kondangan kita nggak makan apa-apa, kadang cuma buah doang ya nggak apa-apa. Saya terbiasa menyiapkan ketika sebelum berangkat itu saya makan dulu gitu. Dan saya sana cuma makan buah atau minum nggak ada masalah. Jadi tapi kalau bersama teman-teman saya justru merasakan uniknya begini. Ketika saya makan bersama teman-teman, mereka yang sibuk, Mas. Ini Dodi makan apa nih? Apa gitu? Akan mencari tempat yang ada gado-gadonya gitu misalnya, atau ada ketopraknya atau itu aja atau enggak nanti minta kita request jangan pakai ini jangan pakai jadi mereka sibuk sibuk orderin buat saya gitu karena tahu saya nggak makan. Bahkan di acara lingkungan saya juga surprise-nya ketika saya datang ke acara RT gitu kan sudah disiapin makanan ini nggak pakai ini tuh gitu luar biasa. Jadi saya banyak banget orang yang support saya walaupun mereka bukan vegan tapi sangat support saya bagi seorang vegan. Bersyukur banget. Gitu. Jadi sehat ya, lebih sehat. Lebih sehat dan pasti ya alhamdulillah gitu. Saya sekarang 51 ya masih sana kemari masih saya juga kegiatan saya kan juga di proyek ya, saya juga di lapangan masih inilah apa kerjaan di lapangan masih sering naik-naik masih kuat masih jogging masih alhamdulillah gitu ya untuk fisik juga lebih jarang sakit ya amit ya tapi ya alhamdulillah udah lebih fit lebih sehat. Arsitek ya harus naik-naik harus harus lintas. Kalau ngawasi proyek kan kadang saya tetap harus di lapangan terus harus ikut lahannya misalnya tinggi saya harus naik ke atas segala macam ya itu kan butuh fisik yang lumayan gitu ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan silahkan. Ya, karena terima kasih banyak nih sudah bertanya ke Neng Dwi ya. Semoga untuk jawaban dari Neng Dwi sangat menjawab ya Neng Erna ya. Iya. Dan webinar selanjutnya kalau kita mungkin bertemu lagi ya Neng Dwi dikasih langsung tutorialnya ya. Tutorial mungkin cara membuat makanan untuk orang yang vegan ya Neng ya. Boleh berarti ini ya resep-resep atau tapi kalau resep itu mesti ada demo. Paling kalau itu ya tentang ini aja ya. Apa, saya bisa misalnya, tapi kalau resep itu lebih bukan ke webinar sih, kayak kelas di Telegram aja. Jadi saya share resep, nanti masing-masing mencoba gitu. Karena kalau di ini susah gitu. Kalau live begini. Kalau demo masak. Ya besok di Telegramnya. Ya kalau bisa di Telegram, kalau mau ayo belajar bareng makan masakan vegan apa gitu bisa. Oke, baik. Tadi kan untuk minuman probiotik itu alami ya, Neng ya? Alami. Hanya dari buah, terus starter probiotik dan air. Untuk sebenarnya air layak minum ya, matang. Bisa ya air dispenser, pokoknya air layak minum dicampur dengan buah potong, buah apa aja. Kita kadang-kadang bisa menyesuaikan dengan penyakit kita. Jadi untuk penyakit ini pakai buah ini dari sini. Jadi ada tabel buahnya juga kami. Jadi kalau yang mungkin teman-teman yang belum bisa membuat itu kapan-kapan juga belajar bareng bikin juga bisa bikin minuman probiotik. Bu Erna juga bisa ini jagonya nih kreatifnya luar biasa juga. Jadi minuman probiotik itu juga bisa dikreasikan lagi menjadi turunannya. Misalnya kita bikin kopi dengan probiotik, bikin lemon tambah probiotik. Itu rasanya seger, dia seperti ada soda-sodanya, asam seger gitu. Atau apa yang kita bisa modifikasi atau inovasi dengan probiotik tadi. Oke, nah apakah probiotik itu juga bisa berupa suplemen ya, Neng ya? Kalau suplemen itu ya dapat dikatakan suplemen, tapi tetap cair bentuknya. Jadi bukan kita tidak memadatkan ya. Kalau itu kan kalau proses pemadatan itu mungkin kalau di pabrik itu bisa seperti kayak ada proses dari cair jadi padat serbuk itu bisa. Tapi
Tapi kalau saya sendiri dibuat botolan untuk diminum. Sekali minum 200 ml, pagi dan sore diminum. Itu rasanya bisa enak, nggak terlalu asam. Kalau mau tambah pemanis, yang alami juga boleh, gitu. Bisa. Tapi kalau mau Oke. yang saya lebih suka yang alami, agak asam-asam ya nggak apa-apa, emang untuk kesehatan kan. Seperti itu. Oke, baik. Memang minuman probiotik itu dibuat secara alami dan bagus untuk kesehatan ya, Neng ya. Nah, kapan sih sebaiknya meminum minuman probiotik, Neng? Baiknya itu sebenarnya itu tidak, karena sifatnya alami, itu tidak ada apa dosis atau jam-jam minum. Tapi kalau saya lebih suka minum di pagi hari ketika perut masih kosong dan ketika mau tidur gitu. Dan itu orang pada takut, nggak takut asam-asam pagi hari perut kosong, enggak. Itu karena uh, probiotik itu justru ya penyakit yang lambung, GERD, mah itu sembuh loh. Padahal itu rasanya asam, tapi asamnya itu bukan sifatnya asam. Jadi rasanya asam, tapi tidak. Tapi kalau yang khawatir, oh, nanti saya kalau ini sakit perut ya udah makan dulu nggak apa-apa. Tapi itu baik pagi hari, ketika saya mau beraktivitas dan ketika mau istirahat. Seperti itu. Oke, baik. Memang berarti Neng Dwi ini sering minum sebelum makan ya, Neng ya? Iya, saya suka Oke. minum probiotik itu perut kosong. Ketika pagi Eh, hari tidur. Siap. Nah, bolehkah probiotik ini diminum setiap hari ya, Neng ya? Atau mungkin ada, apa namanya, ada aturannya gitu? Boleh banget, karena sifatnya alami, itu kalau sama aja kayak kita minum jus. Jadi mau diminum uh, sehari, bahkan seliter pun nggak apa-apa kalau bisa minum seliter. Bahkan ada pengalaman Ibu Ana ya waktu itu ya, saudaranya minum 1 liter uh, probiotik itu struknya membaik loh. Jadi yang tadinya kaki yang susah berjalan itu langsung bisa, ya tidak seketika ya, tapi itu benar-benar efek gitu. Jadi bekerja pada tubuh itu bagus. Jadi nggak ada takaran itu, cuman ya kalau kita minum seliter kan tahu sendiri kembung perut ya. Jadi mending dibagi seliter misalnya jadi 5 kali. Kalau ini lagi sakit parah-parahnya, bahkan saya minum starternya. Biangnya itu nggak apa-apa. Kalau lagi kita lagi parah gitu, blok itu biasanya langsung berkeringat, enak badan. Jadi walaupun misalnya kita bikin probiotik distro itu dingin ya, ketika diminum itu bisa langsung keringetan seluruh tubuh tuh kalau lagi badan nggak enak, langsung enak badan kita. Nggak nggak lama deh saya langsung rasa efeknya di tubuh gitu. Apalagi kita banyak konsumsi buah, itu jadi kayak tubuh kita itu tempat berkembangnya mikroba baik, jadi makin baik gitu. Lebih baik lagi kita makan buah sayur gitu. Oke, berarti memang minuman probiotik itu, aman ya, Neng, ya, diminum setiap hari, dan karena dia tuh mengandung bahan-bahan yang alami ya, Neng, ya? Dan Dari bisa, alamnya berarti bisa untuk menyembuhkan asam lambung juga ya, Neng, ya? bisa, ya saya bukan mengklaim itu sebagai obat, tapi kayaknya apapun penyakit ya, bahkan untuk pendamping cancer yang kemoterapi itu beberapa testimoni bilang efek kemonya itu tidak terlalu parah jadinya. Jadi kayak ngebantu proses kemo itu lebih lebih nyaman. Karena kemo tetap harus dilakukan kan, tidak bisa digantikan dengan probiotik kemonya itu karena itu ada proses untuk membunuh uh, sel kankernya. Tapi dengan minum probiotik itu membantu meningkatkan imunitas tubuh juga, membuat kita lebih kuat, jadi tidak terlalu terasa. Gitu. Beberapa testimoni ada yang seperti itu. Oke, baik. Diabetes, ada pengalaman diabetes tinggi yang sampai lukanya itu mohon maaf ya sampai lukanya menyanyah gitu ya, itu minum probiotik terus disemprot-semprot ini ya lukanya disemprot ya, lama-lama mengering. Itu ada juga, ada proses itunya juga, apa foto-fotonya ada, proses sekilas sekian berapa minggu itu mengering dan membaik.
dan gula darahnya juga membaik. Gitu. Oke, baik. Ternyata banyak sekali ya, Neng, ya manfaat dari minuman probiotik itu sendiri ya, Neng, ya. Nah, buah apa aja sih yang mengandung probiotik, Neng? Sebenarnya bukan dari buahnya. Buah itu justru untuk makanan mikroba baiknya. Jadi Oke. jadi untuk membuat jus pro itu dibutuhkan buah dan namanya ada starter atau biang promix yang saya pakai. Itu hanya dicampurkan daging buahnya dipotong-potong, taruh dalam perbandingannya 5 liter air, 1 kilo buah sama 200 mili probiotik yang tadi. Udah didiamkan hanya dalam waktu 72 jam 3 hari sudah jadi minuman probiotik. Buahnya selera kita, ada buah naga boleh, pisang, apel dicampur juga nggak apa-apa. Cuman baiknya jangan buah manis semua, karena buah manis itu nanti hasilnya jadi asam banget. Pengalaman saya tuh makin manis buah, makin asam jadinya. Jadi imbangin misalnya kayak pir dengan apa yang manis ya, misalnya kalau saya biasanya sukanya sih buah naga, apel, pir, pisang misalnya gitu. Buah naga itu kan juga nggak terlalu manis ya. Misalnya kita pakai nanas manis, itu pasti jadi asam banget. Tapi secara maksudnya asam atau enggaknya itu bukan menandakan asam lebih bagus apa enggak itu sama aja, cuman masalah cita rasa aja dan itu bisa dicoba. Jadi kayak kita eksperimen nih, coba pengen cobain pakai pisang gimana, mau pakai ini gimana gitu. Paling enak yang mana? Anggur bisa rasa seperti wine, enak, tapi wine yang sehat ya, bukan alkohol. Itu juga menyebabkan tubuh sehat. Oke. Kenapa ya, Neng, ya kalau semakin banyak buah yang manis itu semakin asam jadinya, Neng? Ya karena makanannya kan buah itu ya. Apa rasa asam, jadi justru asam itu timbul karena manisnya itu. Jadi emang sudah itu proses yang terjadi seperti itu. Jadi kita kan awalnya itu eksperimen ya. Pertama coba pakai buah ini, kurma itu. Kurma jadinya asam, padahal kurma manis ya. Kurma manis jadinya asam. Tapi ketika saya coba pakai buah naga yang nggak manis, itu rasanya bisa tawar. Jadi kita kesimpulan dapat dari manis buah itu jadi itunya lebih asam. Jadi kita ngembangin kalau mau ada 2 buah, satu yang pencetus manis, satu yang meredakan manisnya. Jadi akan dibuat dapat rasa asam-asam seger gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, selain buah nih, Neng, apakah madu juga mengandung probiotik? Kalau madu itu bukan probiotik ya. Biasanya kalau madu itu ya nutrisi, lebih ke nutrisi. Kalau difermentasi, kalau madu itu kan bukan fermentasi ya sifatnya. Jadi apapun yang difermentasi itu mengandung probiotik. Tapi kalau nggak fermentasi, kayak tempe, itu dengan ada proses peragian, itu jadi ada probiotiknya. Tape, terus apa kimchi gitu, itu bisa dibilang probiotik juga karena ada proses fermentasinya. Jadi segala sesuatu yang ada proses fermentasinya. Kalau madu kan hanya diambil dari sarangnya ya, untuk langsung bisa dikonsumsi gitu. Bukan proses fermentasi. Oke, baik. Kalau tadi kan berarti madu itu, bisa dikatakan nutrisi ya, Neng, ya? Gitu. Tapi Oke, kalau nah saya sebagai vegan nggak konsumsi madu, karena vegan itu kalau seorang vegan itu madu itu kan dari lembah yang sebenarnya adalah cadangan makanan dari lembah. Jadi kalau bagi kami itu eh, saya tidak mau apa mengambil haknya lebah untuk saya konsumsi gitu. Jadi seorang vegan jadi bukan perkara itu tidak tidak mengandung hewan, memang tidak. Tapi kalau bagi seorang vegan lebih dari rasa empatinya, lebih rasa. Jadi memilih sesuatu yang tidak apa menyakiti makhluk gitu ya. oke, baik, Neng Dwi. Nah, eee, apa sih yang diharapkan dari pengembangan industri makanan, menurut Neng Dwi? Saya berharap dengan adanya varian inovasi pangan
yang berbasis plant based itu juga memperkaya jenis produk ya yang beredar, juga lebih banyak produk sehat. Terus juga bagi saya seorang vegan, makin banyak produk vegan yang makin happy. Saya nggak perlu susah-susah cari cemilan vegan gitu, karena sama ini kan masih jarang ya orang produksi buat yang vegan bener gitu. Jadi harus hati-hati, saya harus benar-benar meneliti apakah ini mengandung ini atau enggak. Kadang saya lebih aman buat sendiri. Nah, dengan makin banyaknya produsen vegan yang benar-benar concern, dalam arti di sini bukan vegan cuma bilang ini plant based, tapi ternyata ada telurnya. Ini vegan ternyata masih mengandung susu gitu. Itu tetap kami berhati-hati. Mungkin untuk seorang vegetarian masih nggak ada masalah, tapi kalau seorang vegan itu nggak bisa. Jadi kita tetap mending membuat sendiri segala sesuatunya untuk keamanan itu. Gitu. Jadi kalau bisa, oh ya sekarang itu kan di BPOM itu sudah ada satu regulasi untuk kuliner vegan. Jadi mereka ada persyaratan untuk disebut kuliner vegan itu seperti apa. Seperti ada sertifikasi vegan yang dikeluarkan oleh IFS ya. Itu dari IVS, itu dari Indonesia Vegan Society itu. Nah itu harus mengeluarkan suatu kayak sertifikat bahwa produk itu tersebut benar-benar vegan, tidak mengandung hewani. Jadi itu nanti kerjasama dengan MUI dan BPOM itu dapat dinyatakan sebagai produk vegan. Jadi emang harus seperti itu. Makin banyak variannya, makin bagus. Oke, baik. Ternyata pola makan atau pola hidup vegan itu memang sangat baik dan perlu dicontoh ya, Neng ya? Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin tadinya lebih kebanyakan makan-makan yang seblak atau makan-makan yang enak-enak bakso segala macam ya itu ya mungkin boleh lah sekali-sekali, tapi udah mulailah kita beralih ke makanan yang lebih sehat, lebih lebih yang baik untuk tubuh kita deh. Kita pilih-pilih deh untuk tubuh kita, karena ini investasi kita jangka panjang. Kita Betul ingin di sekali. masa tua kita sehat, masa tua kita tetap bugar. Mungkin di usia kayak Bu Erna tuh luar biasa, karena kalau makannya sehat, usia segitu masih aktif. Nah itu kan kita senang lihatnya ya. Itu karena pola makannya dijaga. Gitu. Oke, baik. Nah, nih menurut Neng Dwi, apa sih yang membuat industri makanan, makanan vegan itu sangat berkembang pesat saat ini? Sebenarnya dibilang berkembang pesat justru ini tantangan, karena agak susah. Benar, saya perjuangan untuk makanan vegan itu nggak mudah. Kenapa? Karena rata-rata orang tuh ingin rasa makanan tuh enak. Kita harus berjuang mati-matian untuk menciptakan cookies enak bisa diterima non vegan, itu nggak gampang. Karena apa? Kita terbatas dengan bahan yang kita bisa gitu. Kita nggak bisa pakai butter yang bikin aromanya enak, baunya enak gitu. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa akan ada segmentasi orang yang lebih peduli sehat daripada rasa enak. Jadi kita nggak akan bisa bersaing dengan produk cookies yang rasanya luar biasa enak, lumer di mulut dengan rum butter yang enak. Kita mungkin tidak bisa menyerupai seperti itu persis rasanya, tapi kita bisa menciptakan produk yang bisa diterima orang. Terutama saya akan tes produk saya dengan kawan-kawan atau saudara yang non vegan, cobain dong kurangnya apa. Oh kurang ini nih, nah udah saya mikir panjang nih. Oh teksturnya masih terlalu rapuh. Saya pernah bikin cookies itu sampai berulang-ulang kali gagal, itu lebih ke tekstur. Bagaimana mendapatkan tekstur yang ketika dikirim online itu nggak hancur. Itu kan PR banget. Sedangkan kita tidak pakai telur, tidak pakai, jadi benar-benar PR gimana ini supaya teksturnya ini bisa aman, bisa kuat, tapi rasa enak. Nah, itu. Jadi dibilang berkembang pesat, mungkin terakhir ini trennya udah orang peduli sehat. Jadi bukan lagi orang mau enak gitu. Jadi bukan hanya enak gitu. Jadi orang lebih milih sekarang jualan salad aja bisa dengan harga dibanderol 80.000 orang beli. Kenapa? Karena
dia rasa dengan makan ini itu asupan baik buat tubuh kita. Padahal kalau dipikir ya sayur betulan doang sama enakan juga daging gitu kan. Nah itu udah orang pilihan yang sekarang berarti pemahaman orang, mindset orang sudah mulai banyak berubah, udah beralih ke sesuatu yang lebih sehat. Begitu sih. Oke, terima kasih sekali Neng Dwi dan untuk Neng Erna dan teman-teman lainnya mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung untuk malam hari ini? Ya mungkin dicari solusi supaya orang menyukai vegan untuk kesehatannya gitu, bukan untuk tren ya. Betul, tapi memang nggak mudah. Kalau saya sih alamin ya. Salah satunya kita sebagai produsen vegan juga harus eh, pikir keras untuk bisa enak. Itu sih sebenarnya. Kayak Iya. saya bikin steak jamur, burger tempe, itu saya benar bikin yang enak. Jadi bukan sekedar hambar. Orang nggak akan balik ke tempat kita beli, kejual kita jual kalau begitu. Jadi sasaran saya adalah orang awam akan suka dengan produk plant based. Itu bagaimana? Ya harus enak, harga terjangkau, mudah pembuatannya. Maksudnya kalau misalnya itu nggak perlu diolah lagi gitu, itu pasti bisa diterima. Ya PR memang untuk produsen vegan. Oke, begitu ya Neng Erna ya. Iya, semoga semua jadi sehat ya. Kita dengan pola makan yang benar. Selama ini kan ininya apa kalau ini kok vegan tuh mahal gitu ininya. Kacang-kacangan tuh mahal gitu kan. Karena memang kalau untuk resto, kalau yang vegan itu masih banyak memakai daging buatan yang impor atau memang harga daging itu udah mahal daging buatannya. Nah, tantangan juga bagi produsen vegan gimana nih kita bisa bikin rendang jamur harga nggak mahal. Kalau saya sendiri, saya nggak suka, bukan nggak suka ya. Waktu saya punya kafe vegan itu saya tidak sama sekali tidak pakai daging buatan yang kemasan. Semua alami. Jadi saya bikin sate jamur, saya bikin stik tempe itu benar-benar saya olah dari tempe, saya bumbuin dengan ditambahin tepung yang gluten free gitu. Terus saya bikin bumbu yang enak seperti kayak lada hitam. Ya udah kita kreatif bumbu enak itu akan memperkaya rasa produk kita. Jadi emang apa ya kita harus kreatif deh cari-cari ide ini gimana supaya enak ini supaya jamurnya nggak ada rasa langu. Jamur itu kan pengolahannya juga kalau nggak bisa ngolah masih ada rasa langu jamur itu kurang enak. Tapi kalau kita bisa kita tebus dulu terus kita bumbuin dengan aneka buah itu lama-lama menjadi enak. Ya mungkin bisa diberi contohnya besok ya. Boleh nanti Beberapa resep gitu nanti untuk ini untuk boleh. teman-teman. Misalnya kukus tapi kalau kukus emang agak ribet ya karena apa ya harus bahan yang disiapkan banyak. Mungkin kayak misalnya pengolahan dari jamur, bikin jamur crispy, itu jamur crispy. Saya bikin jamur crispy itu waktu jadi apa termasuk di kafe itu bestseller jamur crispy, sate jamur itu sebenarnya hanya jamur yang putih itu jamur tiram biasa kita bumbuin yang enak terus ditusuk terus nanti bumbu kacangnya dibuat enak itu nggak suka jadi kayak kayak sebenarnya kayak ayam ya pada bilang gitu udah ini saat dari jamur gitu terus bikin kayak apa ya makanan-makanan seperti kayak bikin soto bukan soto apa eh tongseng tongseng tapi jamur ya kalau kuahnya enak tinggal ganti dagingnya aja kan tinggal ganti tapi mungkin ya bagi pencinta daging apaan ini bukan daging tapi kalau kita memuaskan rasa dengan bumbu itu saya juga di situ. Indonesia itu kan kaya dengan bumbu sebenarnya udah apa enak banget ya untuk vegan di Indonesia itu bisa jadi enak rendang terus semur itu enak sekali diolah jadi jamur atau tahu tahu semur aja kan enak itu kira-kira Menghilang sebentar ya.
Pak, udah waktunya, Mbak, itu. Waktunya habis kali ya. Sampai jam Oke. 8 ya. Oke, mungkin kalau masih ada pertanyaan mungkin besok bisa disampaikan langsung saat besok ada sesi kedua ya Neng ya di Telegram. Oke. Boleh kalau Oke. mau nyambung-nyambung diskusi atau mau tanya-tanya atau misalnya pernah ada yang saya mau bikin ini kok tapi nggak berhasil ya, saya pakai apa ya gitu. Mungkin kita bisa sama-sama bahas apa bareng ya, belajar bareng. Ini mungkin kurang ini, kurang itu gitu. Bisa juga. Oke, siap. Mungkin webinar ke depannya ya Neng ya, mungkin kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Nanti kita bahas lagi lebih mendalam ya ilmu dari Neng Dwi ini. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagram @grandspot.kitchen .id dan @wi.tika ya Neng ya. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Dwi yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk antisipasinya teman-teman semua yang sudah join untuk webinar malam hari ini juga keren-keren semua ya. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 ya Neng ya. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, mungkin besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget. Silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop dan selalu ikuti nih live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Neng Dwi dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Sehat Terima dan kasih, cantik. Made. Oke, sama-sama. Subianti. Oke, terima kasih Neng Dwi. Sampai besok. Bisa ketemu.